Ustaz berbahasa Arab. Bahasa Indonesia Ustaz. Katakan dulu bahasa Indonesia fakat Ustaz. Nah, oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalam ala rasulillah, amma ba'd. Oke, sebelum kita memasuki pembelajaran atau perkuliahan kita pada siang hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Oke, amin. Oke, sebelum kita lanjut, saya mau cek satu-satu dulu kehadirannya semua ya. Oke, Nurul Wahyuni hadir. Oke, Maulia Sari, Nurul Khairia. Oke, Aisyah, Epri, Pernawati. Oke, hadir semua ya. Oke, baik. Tahalukum jami'an. Alhamdulillah bi khair. Oke, sebelum kita lanjut, kita mau ice breaking dulu. Silahkan berdiri. Oke, kalau saya mengatakan film, apa punya film? Gajah. Kita mengatakannya apa? Menjawabnya apa? Gajah apa? Kabir. Oh, sabir. Kabir. Ya. Apa punya kabir? Besar. Kalau saya mengatakan, kalau bahasa Arab disebut apa? Namal. Oke, namal. Kalau namal itu besar atau kecil? Kecil. Bahasa Arabnya kecil? Sagir. Oke, ahsantum. Oke, jadi kalau saya mengatakan film berarti kabir. Namun sagir. Oke. Tapi di sini kalau saya mengatakan film, ya kita gerakannya ya kecil, ya. Tapi kalau saya mengatakan namun kabir. Oke? Bisa? Oke. Kita coba ya. Film sagir. Bagaimana? Bagaimana bentuknya? Oke. Namun kabir. Namun kabir. Namun sagir. Film kabir. Oke, fokus ya. Sekali lagi. Namun sagir. Namun oke. Inggris. Oke, kita lanjut ya. Oke, kemarin di pertemuan pertama kita ya, itu kita sudah membahas terkait tentang kontrak kuliah dan juga membahas sedikit konsep strategi pembelajaran bahasa Arab. Nah, coba satu orang di sini bisa menjelaskan sedikit pemahamannya terkait materi pekan lalu. Ada yang mau? Oke, tafadhali. Baik, jadi strategi pembelajaran merupakan pendekatan cara yang digunakan oleh seorang guru untuk dalam memobilisasi proses belajar mengajar untuk mencapai tujuan pembelajaran yang lebih efektif dan efisien. Oke, masya Allah. Barakallahu fiik ya. Let's dicedek dulu untuk teman-teman. Oke, masya Allah, betul sekali ya. Jadi kita kemarin sudah membahas terkait konsep strategi pembelajaran bahasa Arab. Oke,
di sini saya akan membahas jenis-jenisnya. Jadi kalau misalnya pekan lalu kita bahasnya tentang konsep, ya sekarang kita bahas terkait tentang jenis-jenis strategi pembelajaran bahasa Arab. Oke, bisa dilihat di sini ya. Nah, ya di sini adalah mengajar bukanlah memilih satu metode saja, melainkan mengatur spektrum. Di sini strategi pembelajaran yang efektif menuntut pengajar ya untuk bertindak seperti seorang produser. Nah, di sini sudah ada beberapa jenis-jenis ya, jenis-jenis strategi. Di sini ada expository, ada inquiry, ada kooperatif, kontekstual, PBL, dan PJBL. Oke, saya mau jelaskan dulu jenis yang pertama ya, yaitu strategi expository. Di sini ada terdapat 3 fase. Yang pertama adalah fase dosen atau seorang guru ya bisa menjelaskan secara ekstensif. Terus yang kedua, mahasiswa atau peserta didik ya itu hanya mendengarkan dan juga mencatat saja. Terus fase yang ketiga itu mengkonfirmasi pemahaman melalui proses tanya jawab ya. Oke, contohnya itu adalah metode ceramah ya. Jadi di situ biasanya seorang guru atau misalnya saya sebagai seorang dosen itu biasanya itu memberikan dulu pemahaman terhadap peserta didik atau mahasiswa ya, setelah itu melakukan tanya untuk mengetahui pemahaman kalian atau siswa ya. Oke, kalian oke, lanjut ya. Oke, strategi yang kedua yaitu strategi inquiry ya. Di sini peran dosen atau misalnya seorang guru nantinya itu memberikan arahan awal melalui pertanyaan yang strategis atau pemaparan masalah. Nah, sedangkan peserta didik atau kita sebagai seorang mahasiswa itu dituntut untuk mencari jawaban dan menemukan sendiri konsep yang dipelajari. Nah, kalau yang di sini itu lebih ke kalau contoh bahasa Arab ya. Misalnya kita sebagai seorang guru itu menulis satu kalimat, contohnya istazin ilal hammam ya. Nah, pada saat itu mungkin di yang kita ada itu anak MTS atau anak SD. Nah, pasti mereka belum tahu tuh apa ini istazin ilal hammam. Nah, jadi otomatis kita minta tuh ke peserta didik ya untuk mencari artinya ya. Setelah mereka tahu artinya, barulah mereka tahu oh ternyata kalimat ini untuk meminta izin ke WC. Oke, lanjut. Oke, sekarang strategi kooperatif ya. Nah, kalau di strategi kooperatif itu lebih ke berkelompok, boleh berdua, bertiga, atau lebih ya. Nah, di sini biasanya seorang guru itu memberikan satu tugas, setelah itu dikerjakan bersama-sama ya, dan diselesaikan sama-sama juga. Tapi yang paling penting itu adalah biasanya pemahamannya ya. Yang penting sama-sama tahu ini tugasnya seperti ini ya. Contoh kalau kita belajar bahasa Arab itu percakapan, hiwar ya, misalnya Maulia sama Aisyah bercakap, boleh seperti itu, berkelompok seperti itu boleh ya. Itu kalau dia strategi kooperatif. Oke, lanjut. Nah, strategi kontekstual ya. Nah, kalau di strategi kontekstual itu dia lebih ke kita misalnya guru itu berbicara tentang teori dulu ya. Setelah itu
ke apa namanya? Atau kejadian yang nyata, ya. Nah, contoh kalau misalnya pembelajaran bahasa Arab itu, misalnya tema misalnya tentang liburan, apa seperti liburan? Utlah. Oke, misalnya temanya itu adalah utlah ya. Nah, otomatis biasanya guru kita atau misalnya dosen itu membawa kita liburan misalnya. Itu baru kejadian yang nyata, ya. Atau misalnya tidak usah jauh-jauh lah, di sini saja, ya, tentang madrasah. Ya, jadi misalnya mahadhah, misalnya kayak gitu kan. Jadi ini benda-benda yang nyata di sini, ya, terlihat, bukan hanya sekedar angan-angan. Oke? Oke, kayaknya mengantuk semua. Saya lihat ya. Oke, kita sebutin lagi. Oke, kalau saya bilang sobah, tepuk 1 kali. Ya. Kalau saya bilang masak, tepuk 2 kali. Nah, kalau saya bilang lain, tidak tepuk sama sekali. Bisa? Oke, kita coba ya. Semoga saya pusing semua. Oke. Sobah? Lain? Oke, Masya Allah, ya. Oke, kita lanjut lagi. Oke, PBL ya. Oke. Jenis yang kelima itu adalah PBL, yaitu Problem Basic Learning. Mungkin ada yang mau membacakan bagian sininya? Ada? Oke, apa tadi, Nurul? Problem Basic Learning atau PBL menjadikan masalah sebagai titik tolak pembelajaran. Oke, bagian sini friksi awal. Friksi awal atau masalah, yaitu pembelajaran yang mulai secara eksplisit, sebuah masalah terstruktur, dan dari teori. Oke, lanjut. Dan yang kedua, proses analisis, yaitu mahasiswa dibongkar kebiasaannya dari sekedar menghafal materi menjadi menganalisis masalah. Kemudian yang ketiga, resolusi atau solusi, yaitu mahasiswa mencari dan memformulasikan solusi secara mandiri. Oke, Masya Allah. Syukran, jazakallah khair ya. Jadi di sini kalau dia PBL itu lebih ke apa namanya? Memunculkan masalah. Setelah itu kita analisis. Setelah itu mencari solusi. Nah, contoh kalau pembelajaran bahasa Arab di kelas itu, misalnya kita minta peserta didik atau siswa itu apa ya namanya? Misalnya silahkan kalau misalnya kalian berbicara dengan penutur asli orang Arab atau tamu dari Arab, apa yang kalian mau bilang? Ya, itu pasti itu kan masalah ya. Bagaimana itu? Mau ketemu sama orang Arab, gitu kan? Itu masalah bukan? Masalah baru kan? Nah, terus setelah itu kita analisis, kira-kira kita minum apa? Misalnya, ya, langsung bertanya di mana titik tinggal, ya, atau bagaimana? Itu kan ada proses nah, setelah itu solusinya apa? Oh, kita kepo Instagramnya, ya kan? Atau apa? Ya, itu bisa jadi solusi. Oke, yang terakhir, ya, yaitu PJBL. Oke, Project Basic. Oke, nah di sini ada 3 ya, ada inputnya, ada prosesnya, ada outputnya. Nah, kalau yang ini itu lebih ke project, ya, lebih ke projectnya, ya. Jadi di sini misalnya kita sebagai seorang pendidik atau seorang guru nantinya itu misalnya mengerjakan sebuah proyek yang diberikan sama dosennya, atau misalnya kita yang berikan ke siswa mungkin, ya. Misalnya contohnya dia
Apa kira-kira kalau misalnya project? Membuat makalah kalau mahasiswa, oke? Kalau dia anak SD atau anak SMP, itu kira-kira apa? Kira-kira apa? Apa? Membuat menggambar. Terus dikasih apa kalau dia bahasa Arab? Pasti kaligrafi dari karton, tempel di slip dan Oke, Masya Allah. Itu juga project ya? Oke, Masya Allah. Mas Muf? Oke, April ya? Oke, Masya Allah. Barakallah. Oke. Jadi itu adalah jenis-jenis strategi pembelajaran bahasa Arab. Ya? Oke, sekarang saya minta kalian menuliskan sesuatu. Ya, silahkan satu orang satu. Boleh? Oh ya, kasih temannya ya. Pri di belakang. Oke, satu saja ya. Oke. Nah, silakan kalian itu menuliskan di stick note-nya itu ketika Anda mengajar materi ta'aruf, ya, materi temanya ta'aruf, itu misalnya di kelas 7 atau di kelas 8 MTS, kira-kira strategi apa yang cocok? Ya, boleh pakai, boleh misalnya strateginya dia inquiry atau PBL atau apa, kira-kira apa yang cocok kalau misalnya dia materi tema ta'aruf. Oke, saya kasih waktu 2 menit untuk menulis. Nah, setelah selesai silakan ditempel di sini ya. Oke, خلاص تمام. بسرعة ya. خلاص عنده خلاص deh. Singkat-singkat saja ya. Silakan ditempel kalau sudah selesai. Bagaimana? Sudah?
Jelas, Tas? Ya. Oke. Lanjut. Mbak Dara. Oke, sudah semua ya? Oke, kita lihat. Oke, ada yang bisa bantu saya untuk membacakan pendapatnya temannya di atas? Ada? Yang lain. Ada? Oke, Bapak Deli. Dibacakan saja. Dari beberapa pendapat teman di bawah, ada yang beberapa yang memilih dari strategi PPL yang dimana penjelasan itu Ya, melatih. memecahkan masalah, mencari solusi nyata. Dan ada juga yang menggunakan PJBL, yaitu memperkenalkan diri dalam video. Dan ada yang menggunakan PBL atau Problem Based Listening, contohnya memperkenalkan diri menggunakan bahasa Arab. Dan menggunakan strategi, ada juga menggunakan strategi pembelajaran query di mana siswa mencari dan menyelidiki masalah secara mandiri. Dan ada juga menggunakan strategi yang cocok untuk tema tarif, yaitu menggunakan kontekstual, yang dimana komunikasinya mudah ditemui di lingkungan baik di sekolah, rumah, ataupun di masyarakat. Dan ada pun menggunakan tanya jawab untuk menggali pengetahuan siswa dan melatih kemampuan berbicara menggunakan teknik PBL. Oke, Masya Allah, syukran. Oke, Masya Allah. Berarti sudah paham semua ya terkait jenis-jenis strategi pembelajaran? Oke. Jadi ada yang mau menyimpulkan materi perkuliahan kita pada siang hari ini menjelang sore? Ada? Ada? Oke, silakan. Tafadhali, Nurul. Dari pelajaran yang ada beberapa strategi pembelajaran yang bisa kita gunakan dalam proses pembelajaran, yaitu ada 6. Yang pertama expository, yang dimana expository itu merupakan strategi pembelajaran contohnya seperti materi ceramah, yang dimana hanya dosen atau pengajar saja yang memberikan teori kepada siswa ataupun peserta didik. Kemudian yang kedua ada inquiry, yaitu yang dimana strategi pembelajarannya itu dia mencari solusi dari masalah itu sendiri. Betul. Yang ketiga adalah kooperatif, yaitu dia menggunakan strategi yang melibatkan kolaborasi antar berkelompok. Dan yang kelima adalah kontekstual, yaitu proses pembelajaran
yang dimana seorang guru menggunakan contohnya alat media untuk menciptakan suatu teori yang nyata langsung dalam proses pembelajaran. Kemudian PBL yaitu strategi pembelajaran yang dimana mahasiswa atau siswa nanti mereka mencari diberikan suatu masalah, kemudian dia mencari masalah, kemudian menemukan solusi dari masalah tersebut. Kemudian PBL itu project based learning, yaitu di mana mahasiswa atau peserta didik diberikan suatu masalah untuk menciptakan suatu produk. Oke, Masya Allah, Barakallahu fiik. Oke, Masya Allah, itu temannya sudah mewakili ya. Oke, berarti sudah paham semua ya. Oke, ada pertanyaan? Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Pertanyaan saya, apakah boleh dalam satu kali pertemuan kita memakai strategi yang berbeda-beda? Oke, memakai lebih dari satu. Oke, Masya Allah. Oke, jelas. Oke, Masya Allah, pertanyaannya ya. Jadi, boleh ya. Jadi, kalau misalnya kita itu boleh menggunakan lebih dari satu strategi pada saat proses pembelajaran. Ya, misalnya hari ini, misalnya saya menggunakan expository dengan kooperatif, ya, dan juga PBL. Ya, itu contoh. Jadi boleh, sangat-sangat boleh. Apalagi ketika kita menjadi seorang guru. Ya, jadi kita lihat saja situasinya bagaimana di sana. Ya, misalnya yang kita ada anak SD atau misalnya anak SMP, kita sesuaikan saja. Oh, cocoknya ini, materi ini, ya, itu menggunakan strategi empiri misalnya, seperti itu. Oke, paham ya? Oke. Kalau misalnya tidak ada pertanyaan, insya Allah nanti pekan berikutnya kita akan membahas terkait perbedaan antara pendekatan, model, strategi, dan apa lagi yang satu ya? Dan metode, ya, insya Allah. Oke, cukup sekian dari saya, ya. Sampai jumpa nanti pertemuan berikutnya. Syukran ala ihtimamikum. Unjurman kola, watang jurman kola, dan kita tutup dengan sama-sama baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Oke. Sini. Tes ada ya? Iya, sudah masuk. Oke. Iya, Ustaz. Baik, terima kasih banyak. Namanya Ibu Siti Zainab. Baik. Saat ini saya akan melakukan review terhadap tampilan dari Ibu Siti Zainab. Udah berapa lama jadi guru? 2 tahun, Ustaz. 2 tahun, baik. Udah ada NIDN? Sudah ada, Ustaz. Sudah ada. Berarti BTPS ya? Sudah, ya. Oke. Nanti tugas mahasiswa adalah mengatakan ya atau tidak, atau skala Likert nilainya 4, 3, 2, 1. Bisa? Ya. Caranya adalah 4 itu sangat baik, 3 baik, 2 kurang baik, 1 tidak baik. Ya. Diketik di HP, dikirim sama ibu, ya. Nah, nanti ibu yang akan menjumlah, ya, paham? Dikirim. Jadi semua total penilaian ada 15 item. Jadi 15 item itu Anda memilih, umpamanya item 1, ya, nomor 1 apakah 4, 3, 2, 1. Hanya 4 adalah sangat baik, 3 baik,
2 kurang baik, 1 sangat tidak baik. Ya. Paham ya? Oke, kita mulai ya. Nanti ibu yang akan evaluasi tanpa paksaan, ya. Ya. Saya baca dan 2, 4, 6, 7 orang ini yang akan kirim ke ibu. Tahu nomornya ibu? Astaga? Nah, oke. Baik. Pertama, bagian pendahuluan. Dosen tadi pada saat mengajar membangun suasana yang memungkinkan mahasiswa siap mengikuti perkuliahan. Dua, dosen tadi mengemukakan topik perkuliahan. Kalau rasa tidak, ya mungkin silakan dipilih 3, 2, 1, ya. Kalau ya, silakan pilih yang terbaik. Nomor 3, dosen tadi menyampaikan tujuan perkuliahan. Oke. Nomor 4, dosen menjelaskan manfaat perkuliahan. Oke. Sudah? Bagian inti pembelajaran. Nomor 5, dosen menyampaikan materi perkuliahan secara sistematis, jelas, dan mudah difahami. Nomor 6, dosen menggunakan pendekatan atau metode mengajar yang membuat mahasiswa gembira dan aktif belajar. Nomor 7, dosen menggunakan media pembelajaran yang dapat memperjelas penyampaian materi, baik melalui Smart TV, TV, atau media pendukung lainnya. Delapan, dosen menggunakan bahasa asing yang baik dan benar. Sembilan, dosen mengintegrasikan hasil penelitian atau PKM di dalam pembelajaran. Di RTS ada, ya, di RTS ada judul penelitiannya tentang IPEK, ya, gitu ibu ya. 10, dosen melakukan asesmen for learning selama kegiatan. 11, proses perkuliahan relevan dengan RPS. 12, dosen membangun komunikasi yang humanis dengan mahasiswa. Bagian penutup. 13, dosen dan atau mahasiswa diperkenankan mengumpulkan materi perkuliahan. 14, dosen dan atau mahasiswa melakukan refleksi pelaksanaan perkuliahan. 15, terakhir,
dosen menyampaikan perkuliahan yang akan diajarkan pada pertemuan selanjutnya. Oke, silakan dijumlah dikali 7, 2, 4, 6, 7. Nanti ibu dosen yang akan menjumlah, ya. Baik. Jadi per orang ini Prof, Ya. dijumlahkan dulu semua. Setelah itu dijumlahkan keseluruhan, Ya. baru dibagi 7. 7. Oh, Iya. Oke. sudah? Dikirim di WA. Jangan sampai nomornya Ustazah tidak ada. Tidak humanis suratnya itu. Ya. Oke. Dia kan jumlahnya 15 item. Ya, 15. 15 item dikali jumlah pilihan 4, 3, 2, 1. Ya kan? Dari total itu setiap orang dijumlah lalu dibagi 7. Kalau dia semuanya 4 dikali 15 item berarti dia 60. Kan? Kalau ada satu item yang kurang 3, 2, 1 berarti dia kurang dari 60. Udah? Udah ya? Cukup? Oke. Sekarang kalau sudah dikirim aja. Tidak bisa mereka saja yang total kami Prof. Ya, bagaimana? Tidak bisa mereka yang saja yang total kami semua. Nanti dia dikirim ke saya totalnya, baru saya bagi 7. Ya, bisa begitu. Karena terlalu lama kayaknya Ustaz. Bisa. Iya, lama sekali kalau saya yang Bisa. Oke, kita hitung semua dulu. Iya, semuanya. Setelah itu totalnya kita kirim. Ya. Oke. Sudah ya? Saksi? Sudah? Oke. Baik, saya tanya secara umum. Apakah dosen tadi melakukan upaya membuka dan menutup pembelajaran? Oke. Apakah dosen tadi Anda lihat melakukan tindakan menjelaskan? Tindakan bertanya? Variasi pembelajaran? Oke. Melakukan penguatan terhadap materi? Melakukan games? Manajemen kelas yang bervariasi? Oke. Membimbing, mengarahkan penilaian? Ya. Ya, kalau feedback bertanya ada, ya kan biasanya ada soal-soal yang muncul. Nah, itu namanya assessment for learning. Ada yang di tengah, di awal, di akhir. Ada ya?
Berarti secara umum 8 keterampilan mengajar Anda sudah bisa menilai dosennya bagus. Kita tepuk tangan ya. Kemudian untuk penilaian bahwa micro teaching ini dilaksanakan di lab micro teaching yang fasilitasnya ada smart TV, ada papan tulis, ada televisi kontrol, ada laptop, ada kamera besar dan kecil, ruang belajarnya kurang lebih berapa? 10 kursi ya? 20 ya? 15 ya? Iya, Ustaz. Ada box control, ada AC, mungkin ditambah lagi supaya agak dingin. Tapi dari sisi pembelajaran praktik micro teaching memang kelas seperti ini udah bagus. Tinggal nanti variasi modifikasi seperti apa kayak agak eksklusif. Karena ini jualnya di micro teaching. Ya kan, makin bagus fasilitas micro teaching karena ini nanti jadi guru semua. Iya, insya Allah, Ustaz. Predikat utama lulusan itu kan jadi guru. Jadi micro teaching itu sebagai wadah. Nah, kalau diiklankan, dipotret, kemudian divideokan, itu menjadi daya tarik bagi orang-orang yang ingin kuliah di PJA. Ya. Kemudian yang berkaitan dengan praktek micro teaching itu biasanya tadi hanya dosen. Nanti kalian juga yang akan praktek. Dosen tinggal di belakang melihat 8 kriteria mengajar, mulai dari membuka, menutup, ada pendahuluan, ada inti, ada penutup, ya. Pada intinya dosen tadi udah luar biasa. Anda tinggal nanti ditugaskan ke depan materi selanjutnya, ya kalian yang di depan, bagaimana cara mengajar yang bagus. Jadi jangan dosen semua. Sekarang mahasiswa sudah harus lebih aktif, siap dengan segala, apalagi materinya hanya dasar-dasar ya. Tapi kalau yang tadi mungkin ada yang berbeda penilaian, apakah dosen menggunakan bahasa asing, ya kan? Nah, karena materinya tadi materi Indonesia, mungkin dalam tanda kutip masih dikecualikan. Tapi di micro teaching untuk bahasa asing, bahasa Arab ataupun Inggris, kalau dia mengambil materi maharatul istima, kitabah, kiroah, atau nahwu syarh, labud dari Arabia. Ya, karena nilai plusnya. Karena praktik micro teaching langsung mubasyarah, tarikatul mubasyarah. Itu adalah Arabia. Tapi dalam tanda kutip karena materinya tadi agak keindonesiaan, kan banyak juga materi yang berbahasa Arab ya, turku tadris. Ya. Turku tadris ta'lim lughah Arabia. Ya, makanya tadi saya tawarkan bisa dicampur ya, supaya tidak turun nilainya. Ya. Dari semua item silakan nanti Ibu dosen WA ke saya berapa skor nilai, nanti saya input. Karena bukan nilai saya nanti pembanding. Baik. Ada 7 mahasiswa yang dari kesadaran sendiri tanpa ada paksaan. Jangan paksaan agar gurunya aja saya cuma kasih nilai 4 yang sangat baik, ternyata ada nilai yang 5, 6. Ya padahal cuma 1 sampai 4. Ala kulli hal hadhihi tatbiq ta'lim lughah Arabiyah tahta al-mawdu' anwa' strategi ta'lim lughah Arabiyah. Hadza mumtaz. Masyaallah. Syukran jazilan ala husni mutaba'atikum. Wa insyaallah nahnu na'khudhu surah fil amam. Wa hunaka mungkin yajin TBA mumtaz. Yes, mas. Masyaallah. Oke, ya ada hadza. Na'khudhu surah wa video. Oke. Fil amam. Oke, ini ya silakan kita setting dulu yang siapa yang pimpin, siapa yang suaranya kenceng, tangannya apa gitu. Karena ini nggak terulang nanti 5 tahun ke depan lagi. Masih lama ya. Apa yang guys? Ya, siapa? Bisa ya, saja dipercaya supaya. Nah. Kalau Ustazah bilang TBA, videonya di setting dulu supaya
Kalau Ustazah bilang TBA, muntas, yeay, gitu ya. Oke, bisa? Ya. Ada yaknasnya. Oh, Kan TBA-nya banyak. Kalau TBA muntas, yaknas di hati. Oke? Wahid Ibnani Taratan. TBA yaknas, muntas, yaknas di hati. Yeay. Bagus, atau mau ulang? Kasih cepat-cepat sedikit. Oh, coba. Tidak tahu, muntas. Kemana itu? Ya. Ingat wahidnya. Wahid Ibnani Taratan. TBA yaknas jenetong toh. Muntas, yaknas di hati. Oke. Makasih banyak Ustaz. Terima kasih. Ya. Kali. Oke. Ya. Ya, luar biasa. Kali. Oh iya. Iya, Ustaz.